Di tengah perpecahan umat Islam dewasa ini, nasihat guru pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Ahmad Dairobi tiba-tiba menyentak umat Islam Indonesia. Dalam pekan ini, nasihat ukhuwah Kiai Ahmad Dairobi populer secara viral di media sosial. Berikut nasihatnya, diam-diam ternyata saya menyukai semangat FPI dalam memberantas kemunkaran. Saya tahu, kadangkala ada yang salah dalam aksi mereka. Namun, kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang takut dan tak peduli dengan kemunkaran yang merajalela. Diam-diam ternyata saya menyukai semangat dan ketulusan jamaah tabligh dalam meramaikan salat berjemaah di masjid. Saya tahu, kadangkala ada yang salah dalam tindakan sebagian mereka. Namun, kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang tidak melakukan apa-apa saat tetanggaku banyak yang tidak salat. Diam-diam ternyata saya menyukai semangat Hizbut Tahrir dalam membangun khilafah. Saya tahu, ada yang salah dalam sebagian konsep khilafah mereka. Namun, kesalahanku yang tak mau berbuat apa-apa untuk penegakan syariat Islam, jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Diam-diam ternyata saya menyukai cara berpolitik orang-orang PKS. Saya tahu, mereka banyak dihuni oleh tokoh-tokoh di luar Nahdlatul Ulama, dan yang namanya partai politik pasti cukup banyak kesalahan oknum mereka. Namun, kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku memilih partai yang cenderung sekuler dan anti penerapan syariat Islam. Bahkan, diam-diam ternyata saya juga suka dengan keberanian Al-Qaeda dalam melawan kezaliman politik Amerika dan Israel. Aku tahu, mereka melakukan beberapa kesalahan, tapi kesalahanku yang tidak peduli dengan nasib umat Islam jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Dan, dengan terang-terangan saya menyatakan sangat mengagumi Nahdlatul Ulama, yakni NU yang sesuai dengan pandangan Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Bukan NU yang menjadi kendaraan politik. Bukan NU yang dipenuhi kepentingan pragmatis. Bukan NU yang menjadi pembela Syiah dan Ahmadiyah. Bukan NU yang melindungi liberalisme dan bukan NU yang menjadikan rahmatan lil alamin sebagai justifikasi untuk ketidakpeduliannya terhadap perjuangan penegakan syariat Islam. Niat saya, agar antar gerakan Islam saling menjaga ukhuwah. Jangan sampai ashabiyah dan fanatik buta pada organisasi masing-masing menutup pintu kebaikan kelompok lain. Pada suatu ketika, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang paling luar biasa imannya? Para sahabat menjawab, malaikat. Ya Rasulullah, balas Rasulullah, sudah tentulah malaikat luar biasa imannya, karena mereka sentiasa di sisi Allah. Seketika terdiam para sahabat, menjawab lagi, para nabi. Ya Rasulullah. Rasulullah berkata, para nabi sudah tentu hebat imannya, karena mereka menerima wahyu dari Allah. Para sahabat mencoba lagi, kalau begitu kamilah yang paling beriman. Jawab Rasulullah, aku berada di tengah-tengah kalian, sudah tentulah kalian orang yang paling beriman. Lalu, salah seorang sahabat berkata, kalau begitu, Allah dan Rasulnya sajalah yang mengetahui. Maka dengan nada perlahan, Rasulullah berkata, mereka adalah umat yang hidup selepas aku. Mereka membaca Al-Quran dan beriman dengan isinya. Orang yang beriman denganku dan pernah bertemu denganku, adalah orang yang bahagia, namun orang yang 7 kali lebih bahagia adalah mereka yang tidak pernah bertemu aku tetapi beriman denganku. Rasulullah diam seketika. Kemudian, beliau menyambung dengan suara yang lirih, sesungguhnya, aku rindukan mereka sampaikan ke semua grup kontak, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di masa saat ini diberi kesempatan Allah menjadi barisan dicintai Nabi. Kita masih diberi kesempatan share akan membuat beribu, malah berjuta-juta orang UTK bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menonton dan menyimak artikel ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan keislaman kita. Untuk menambah jariah mohon berikan like, subscribe. Allah bersama kita dalam setiap langkah.